Lihat begitu ya kegelisahan dan juga kekhawatiran masyarakat terkait konflik of interest di sana, terkait pemberian izin usaha pertambangan kepada organisasi masyarakat keagamaan. Kalau dari Kadin Anda melihatnya akankah timbul demikian konflik of interest di antara ormas-ormas yang diberikan izin ini? Pak Rizky, silakan. Ya, kalau saya ini pandangan pribadi ya Mas Bram ya, mungkin tidak mewakili institusi Kadin. Tapi menurut saya, seperti sih konflik of interest itu saya yakin pemerintah juga sudah mempunyai mekanisme bagaimana untuk agar tidak terjadinya penyalahgunaan kekuasaannya. Nah, saya yakin bahwa ini kan semangatnya kan seperti saya sampaikan di awal, ini kan semangatnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ya kan. Kita perlu melihat juga sejarah panjang perjuangan para ormas-ormas keagamaan ini terhadap keutuhan bangsa kita kan. Jadi ini menurut saya sih ya perlulah kita juga harus fair juga dalam melihat bahwa ini salah satu cara negara hadir untuk ormas keagamaan. Saya pikir gitu Mas Bram. Oke, kalau dari Anda Pak Ardi seperti apa pandangan Anda terkait konflik of interest di antara para ormas ini? Sepanjang mengikuti regulasi yang sudah diatur di industri pertambangan, saya rasa konflik of interest itu tidak terjadi ya. Karena tadi industri pertambangan adalah highly regulated sector di Indonesia. Dari ujung sampai ujung semua diatur. Nah, jika ini semua dituruti dan diikuti, saya rasa itu tidak akan terjadi. Demikian juga ketika nanti ada pemberian IUP oleh pemerintah, mekanismenya pun sebaiknya juga harus mengikuti ketentuan perundang-undangan yang ada. Dengan demikian tentu tidak akan ada konflik interest ya. Nah, ini pendapat kami, kira-kira begitu Pak. Oke, industri pertambangan Anda katakan highly regulated di sana. Tapi kalau kita lihat secara pengawasan dari kebijakan-kebijakan di pertambangan seperti apa sih sejauh ini, Pak Ardi? Ya, memang kalau kita lihat pengawasan ya. Pengawasan kalau secara fisik ya, pengawasan fisik mungkin agak kurang. Agak kurang dalam arti apa? Di Indonesia itu ada sekitar 4 ribuan izin IUP. Bayangin, 4 ribu. Sedangkan untuk batu bara aja sekitar 900 izin IUP. Belum mineral. Pengawasannya tentu akan secara fisik akan sedikit merepotkan bagi pemerintah yang sekarang di mana kewenangan dari sektor pertambangan adalah ditarik ke pusat semua. Kalau dulu didelegasikan ya ke pemerintah daerah. Sekarang kan semua kewenangan ditarik ke pusat. Dengan demikian pengawasan secara fisik mungkin agak kurang. Namun pemerintah sekarang sudah menciptakan ya suatu sistem seperti kita ketahui ada Simbara ya. Jadi sistem online sistem untuk memonitor produksi, untuk memonitor komoditas tambang yang dijual oleh penambang, yang diproduksi oleh penambang, bahkan inventorinya pun dikontrol. Dan semua itu sistem itu sudah online. Jadi baik dari Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan maupun Kementerian SDM. Sistem yang online ini tentu akan membantu tata kelola dari industri pertambangan. Nah, jika ini semua diterapkan dengan benar, rasanya sih pengawasan itu sudah aman ya dari sisi minimal dari sistemnya dulu. Nanti secara fisik mungkin pelan-pelan pemerintah kita harapkan juga untuk memonitor secara fisik gimana pelaksanaan dari good mining practice di lapangan. Kira-kira begitu. Oke, baik. Tentunya saya akan bertanya dari sisi pelaku usaha begitu ya di Kadin. Pak Rizky, andai memang secara fisik pengawasannya dapat dikatakan kurang begitu ya dan digantikan oleh sistem-sistem yang memang berbasis online, apakah ini juga menurut para pelaku usaha pengawasan ini mampu menggantikan pengawasan fisik di lapangan? Silakan, Pak Rizky. Memang dalam beberapa kesempatan ya Mas Bram, bahkan di beberapa kesempatan juga di CNBC saya pernah menyampaikan, perlu adanya satu direktorat jenderal sendiri di Kementerian SDM itu untuk Gakum, ya seperti yang ada di Kementerian LHK. Karena bagaimanapun ini kan seperti yang tadi disampaikan Mas Ardi, ada 4.000 IUP loh, ya yang ada di Republik Indonesia ini kan. Belum bicara mana yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, itu kan untuk mineral dan batu bara, tapi mineral non logam batuan pun menjadi kewenangan di provinsi. Nah tentunya kalau dengan adanya Dirjen Gakum, ya Direktur Jenderal Penegakan Hukum ini juga akan banyak membantu nantinya dalam melakukan pengawasan. Bagaimana nanti misalnya apakah sesuai kaidah-kaidah pertambangan yang baik gitu kan, bagaimana safety-nya juga gitu, karena
ini berbahaya loh. Kita banyak sering mendapatkan informasi kan atau berita tuh bahwa ada yang apa namanya penambang-penambang yang apa terjadi kecelakaan gitu kan Hmm. di lapangan kan. Nah, tapi itu kebanyakan yang peti ya penambangan tanpa izin gitu. Tapi kalau saya yakin sih penambang-penambang yang mempunyai izin tuh mereka safety-nya juga sangat ketat. Gitu. Tapi kan balik lagi, saya kurang yakin kalau hanya kita mengandalkan online tanpa adanya kehadiran fisik dari apa namanya dari Kementerian SDM itu untuk melakukan penegakan hukum, saya pikir mungkin itu akan lebih baik gitu kan ke depannya. Oke, oke baik. Jadi Anda menyarankan akan harusnya pemerintah mempertimbangkan begitu ya adanya Dirjen Gakum di tentunya di sektor pertambangan. Saya akan kembali ke Pak Ardi. Pak Ardi, kalau misalnya begitu ya melihat akuntabilitas dan juga secara hal-hal lain yang kiranya juga meliputi nantinya aktivitas terkait izin usaha pertambangan di organisasi masyarakat keagamaan, Anda harapannya ke depan akan seperti apa sih dari Perhapi, Pak Ardi? Ya, kita berharap sih badan usaha yang dimiliki oleh organisasi keagamaan ini dapat menjadi contoh. Ya, kenapa dapat menjadi contoh? Ya, mereka adalah suatu bentuk organisasi yang dimiliki oleh semua warga negara ya, yang terlibat di dalamnya. Kalau mereka bisa menunjukkan tata kelola yang baik, memberikan manfaat bagi masyarakat dengan baik, tentu ini menjadi suatu hal yang positif ya, menjadi eh, image yang positif bagi industri tambang di Indonesia. Saya kira ini yang perlu kita dorong ke arah sana ya, supaya mereka pun juga mampu memberikan hal-hal positif dan memberikan image yang cukup baik mengenai industri pertambangan di Indonesia. Kira-kira begitu, Mas. Oke, memberikan hal-hal positif begitu ya bagi warna baru, sektor baru di industri pertambangan. Kalau dari Anda, Pak Rizky, bagaimana harapan Anda terkait nanti digulirkannya rencana ataupun kebijakan ini? Ya, balik lagi tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa kami juga sangat welcome ya dengan adanya anggota-anggota baru di dalam dunia pertambangan karena bagaimanapun juga ini kita dapat menggerakkan ekonomi bangsa gitu kan. Jadi saya pikir ya hanya memang yang perlu itu adalah bagaimana kita regulasi maupun peraturan undang-undang yang ada itu benar-benar kita jalankan dengan baik. Saya pikir itu sih.